Diskusi kali ini akan coba dibawakan oleh Bapak Albert yang merupakan seorang praktisi Tao dalam kesehariannya. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Albert untuk memulai. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, nah kemudian cerita sedikit tentang sejarah dan transformasi Tao ya. Transformasi itu perubahannya. Jadi perubahan Tao itu awalnya kalau legendanya itu Tao awalnya dari Huang Ti, dipopulerkan oleh Lao Tse, dijadikan agama oleh Chang Taoling. Jadi Huang Ti itu yang 2500 hampir 2600 sebelum Masehi yang dianggap itu cikal bakalnya Tao, tapi tidak juga karena Huang Ti juga punya guru Kuang Cheng Che itu pertapa Tao dari Kong Tong San gitu ya. Jadi juga awalnya bukan dari Huang Ti. Awalnya juga bukan dari Huang Ti, tapi selalu syairnya begitu. Awalnya dari Huang Ti. Populer oleh Lao Tse, jadi agama oleh Chang Taoling. Jadi Chang Taoling itu dinasti Han lah kira-kira ya. Itu diorganisir lah ya. Jadi gampangnya Tao itu cara pandang dan cara menjalani hidup yang berasal dari leluhur kita dari Tiongkok kuno. Salah sederhananya berpendapat manusia ini alam kecil yang seharusnya bisa hidup selaras dengan alam semesta yang besar. Kira-kira gitu ya. Nah ini ya, Huang Ti itu yang dianggap menata peradaban orang Tionghoa, dihormati sebagai leluhur orang Tionghoa, dan Chuang Tze itu salah satu orang Tao tuh di kitabnya cerita Huang Ti itu punya guru namanya Kuang Cheng Che. Ya pertapa Tao dari Kong Tong San. Kemudian setelah Huang Ti itu 2000 tahun itu Tao tidak kedengaran ceritanya. Baru muncul zaman Lao Tze. Lao Tze itu dengan Konghucu mungkin satu zaman ya. Di situ banyak ahli filsafat hebat-hebat. Nah, kalau kita telusuri, apakah Huang Ti satu-satunya orang Tao? Mungkin tidak. Mungkin Kuang Cheng Che punya murid yang lain. Atau mungkin Kuang Cheng Che juga punya saudara seperguruan. Cuma tidak populer. Tidak dicatat sejarah. Ya, jadi sejarah ini kan memang tidak semuanya lengkap. Apalagi ribuan tahun di Tiongkok. Misalkan, sekarang kita kenal dulu ya beliau sudah almarhum, Mbah Marijan misalkan. Mbah Marijan ini yang jaga Gunung Merapi. Kenapa kita kenal beliau? Karena beliau masuk TV jadi populer. Nah, sebelumnya Mbah Marijan yang jaga Gunung Merapi kita juga nggak kenal, nggak tahu juga, ya kan? Nah, setelah Mbah Marijannya wafat, siapa yang sekarang menjaga di Gunung Merapi menggantikan Mbah Marijan? Kita juga belum tahu karena belum populer gitu kan. Nah, apalagi ribuan tahun yang lalu di Tiongkok kuno, banyak sekali orang-orang Tao yang tidak tercatat di sejarah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi antara Huang Ti ke Lao Tse 2000 tahun, apakah tidak ada orang Tao? Harusnya ada, tapi tidak populer. Lah, kenapa Lao Tse dikenal? Ya, karena Lao Tse beliau menulis Tao Te Ching. Ada tinggalannya, ada kitabnya, ya kan? Kalau Huang Ti karena beliaunya raja. Karena Kuang Cheng Che kenapa tercatat? Ya karena beliau punya murid Huang Ti. Kalau mungkin Kuang Cheng Che tidak punya murid Huang Ti, beliau juga mungkin tidak dikenal. Gitu ya. Jadi mungkin banyak orang Tao lain yang tidak dikenal. Ya. Kemudian setelah Lao Tse itu ada orang, ini sudah 600 tahun sebelum Masehi, muncul orang Tao yang terkenal lagi, Chuang Tze, menciptakan Nanhua Chengqing ya. Itu kira-kira 360-an sebelum Masehi, masih sebelum Masehi. Ya. Nah, kemudian muncul lagi dinasti Han ini Chang Taoling. Nah, beliau mengorganisir Tao, gerakannya Utomi Tao, kemudian selanjutnya kelompoknya dikenal dengan Tianze Tao. Ya. Nah, kemudian Chang Taoling ini cucunya kalau tidak salah mendirikan aliansi Chen Yipai. Jadi beberapa perguruan Tao gabung jadi Chen Yipai itu Chang Taoling ya. Jadi Chen Yipai itu awalnya berupa beberapa perguruan Tao yang bergabung. Nah, kemudian orang Tao lagi yang populer itu Wang Chunyang. Kalau yang senang nonton film Yoko itu mungkin kenal Ong Tiong Yang, Chuan Chin Pai ya, Jen Chen Pai itu Chuan Chin Pai. Muridnya 7, pendekar 7 bintang gitu ya. Yang Kue Cheng ikut di situ gitu kan. Nah, itu di komiknya ya, tapi Wang Chunyang ini salah satu tokoh yang memang ada, beliau mendirikan Jen Chen Pai. Nah, Jen Chen Pai ini sekte, jadi berdiri sendiri. Kalau Chen I tadi ada beberapa perguruan Tao yang bergabung. Ya kan? Nah, pada masa Mongol, Wang Chunyang ini kelompok Jen Chen Pai ini dengan Mongol itu dekat. Nah, kalau aliran Tao yang lain itu dengan Mongol itu musuhi karena Mongol dianggap penjajah.
Lah, kenapa Wang Chunhyang ini dekat? Beliau ini juga punya alasan. Kalau Mongol ini dididik dengan baik, mungkin Mongol tidak kejam dengan suku Hua. Jadi tujuannya juga baik ya. Wang Chunhyang mendekati Mongol tujuannya juga baik. Lah, tapi aliran Tao lain berpikirnya Mongol ini penjajah yang harus diusir. Makanya pada masa itu Chen Ipai itu makin besar. Berbagai perguruan Tao itu pokoknya saya dukung Chen Ipai semua untuk melawan Mongol ketika itu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini sejarahnya Tiongkok nanti terlalu panjang ya. Nanti kita skip saja. Nah, jadi aliran Tao itu banyak. Kadang tidak dikenal, apalagi aliran yang hidup menyendiri di gunung. Muridnya cuma satu dua tidak dikenal. Gitu kan. Tapi sekarang itu biasanya dikelompokkan jadi dua, Chen I atau Jian Chen. Chen I zaman dulu ya. Ya, lah saya itu dari Desang Mensioyopai. Kalau dilihat dari karakteristik dan kategorinya itu termasuk ya. Jadi perubahan bentuk Tao itu awalnya dari perguruan spiritual. Jadi zaman Huang Ti, Kuang Zheng Che, Lao Tse, Chuang Tze itu perguruan spiritual, guru murid. Kemudian sejak zaman Chang Toling mengorganisir atau muncul kelompok keagamaannya. Tapi meskipun muncul kelompok keagamaan, yang perguruan spiritual ini tetap ada. Yang di gunung-gunung muridnya satu dua masih tetap ada dan masih bertahan. Bahkan sampai zaman revolusi kebudayaan itu masih banyak tause-tause yang hidup menyendiri di gua-gua. Makanya kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah tahu, dulu pernah populer jikung untuk pengobatan. Ya. Saya punya satu buku namanya Kisah Dr. Hong Liu. Beliau ini bergurunya ke Suhukuan, itu orang tahu di gunung juga. Yang masih pakai sistem tradisional guru murid. Itu ya Dr. Hong Liu ini. Jadi seperti itu. Jadi pada saat setelah revolusi kebudayaan itu banyak orang modern, dokter-dokter atau praktisi-praktisi yang terpelajar dari Tiongkok itu berguru ke gunung-gunung belajar jikung, kemudian jikungnya dipelajari, dikembangkan, kemudian dipakai untuk pengobatan. Makanya ketika itu ramai, jikung-jikung untuk kesehatan pengobatan itu ramai. Ya, jadi kalau yang sempat belajar jikung-jikung kesehatan dan pengobatan, kalau ditelusuri ujungnya, itu pasti guru besar awalnya, pertama-tamanya belajarnya ke pendeta-pendeta Tao yang di gunung-gunung biasanya. Ya, gitu. Terus yang nomor 3 itu Samkao atau Tridharma, jadi agama dan tradisi Tionghoa yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang nomor 4 itu organisasi keagamaan. Ini karena perubahan zaman, administrasi negara, jadi perlu legalitas. Ya, jadi kalau balik lagi, ya, jadi tadi organisasi keagamaan yang banyak ini, coba yang rukun, kira-kira gitu. Ya, nah kemudian kalau kita lihat bentuknya, bentuk Tao berarti ada apanya? Ada agamanya ya. Ada Tao Cionya yang Chang Toling buat. Kemudian ada filosofinya, Tao Xie-nya. Jadi misalkan kitab Tao, Tao Te Ching. Orang bule, nggak peduli agamanya apa, beliau belajar Tao Te Ching, belajar Tao hanya sebatas filosofinya. Kemudian nomor 3 ada spiritual Tao-nya, Tao Su-nya. Terus kemudian yang nomor 4 ada seni dan ilmu Tao, yang 6 cabang tadi yang saya jelaskan ya, Wukung Men, Tanting Men, dan yang lainnya. Ya, ini bentuknya. Bentuk ini yang biasa orang lihat. Ya, orang lihat, oh itu Tao, bentuknya seperti itu kira-kira gitu. Nah, gambaran umumnya begini. Jadi ajaran leluhur orang Tionghoa yang disembah Dian Kung, dewa-dewi, pakai hyo, pakai sesaji, ibadahnya kelenteng. Nah, kelenteng ini sebetulnya itu hanya terjemahan saja. Terjemahan tempat ibadah yang coraknya ketionghoaan. Jadi sebetulnya tidak semuanya murni Tao juga tidak. Biasanya kalau orang Tao yang bikin, itu biasanya itu akhirannya pakai Kiong atau Kwan. Misalkan Malang tuh Eng An Tiong itu cikal bakal awalnya mungkin inspirasinya dari kelenteng Tao pakai Kiong gitu ya atau Kwan. Kalau yang belakangnya pakai Si itu inspirasinya biasanya dari Buddha, mungkin Taikaksi gitu ya. Ya, Konghucu juga mungkin punya ya, mungkin Bunbyo gitu ya. Jadi tapi di Indonesia semuanya diterjemahkan kelenteng. Ya, jadi kalau Taonya sendiri itu termasuk bagian di dalamnya, bagian dari Tridharma. Ya, jadi kelenteng ini milik bareng-bareng lah. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Belajar Tao itu apa yang dipelajari?
Ya. Ya, sebelum belajar Tao, kita coba cerita dulu tentang belajar agama. Ya, belajar agama itu biasanya yang dipelajari satu sejarahnya. Kemudian kisah tokoh-tokohnya, guru-guru sucinya. Kemudian belajar ritual dan tradisinya. Kemudian belajar sikap dan tata keramanya. Terus kemudian yang paling sering itu kitab suci dan ajarannya dipelajari. Pertanyaannya, apakah cara tersebut efektif untuk mendidik umat jadi lebih baik? Ya, coba kita lihat realitanya dalam hidup. Ya, realita hidup. Ahli kitab suci, pinter ceramah, hafal isi kitab suci, khotbahnya jago, apakah hatinya pasti baik? Coba direnungkan. Pinter sekali ceramahnya. Ya, hafal kitab suci. Apakah hatinya pasti baik? Gitu kan. Terus kemudian belum tentu kan. Nah, kemudian orang yang tidak rajin beragama mungkin. Ya, orangnya biasa-biasa saja, tidak rajin beragama. Apakah hatinya pasti jahat? Belum tentu juga. Ya kan? Kemudian orang yang lembut dan sopan. Orangnya lembut, sopan, halus, apakah hatinya pasti baik? Belum tentu juga. Kenapa? Misalkan penipu ulung, buaya darat. Jurusnya apa? Ya harus sikap lembut dan sopan. Kalau tidak pakai jurus sikap lembut dan sopan, mangsanya nggak mungkin kena kan? Ya kan? Sebaliknya, orang yang berperanginya kasar, ngomongnya kenceng, kadang tidak tahu unggah-ungguh, apa hatinya pasti jahat? Gitu kan? Belum tentu juga. Nah, jadi antara pengetahuan bahkan sampai tindak tanduk manusia itu kok dengan hati kok tidak bisa sinkron ya. Lah padahal dalam beragama yang dididik kebanyakan sisi pengetahuannya. Nah, di sini kira-kira apa yang terlewat? Apanya yang terlewat? Ya, jadi kalau dilihat agama ini puncak peradaban manusia. Jadi manusia dari peradaban yang sederhana mulai mengenal ketuhanan itu peradabannya sudah maju. Nah, tapi kemudian generasi berikutnya kadangkala terjebak di ketahayulan dan fanatisme. Kalau sekedar tahayul, enggak apa-apa. Kenapa? Efeknya ke dirinya sendiri. Tapi ketika fanatisme, ini kadang ada yang jadi agresif. Maka kadang bisa memicu konflik. Itu oknum manusianya memang. Ya, tapi kenapa bisa seperti itu? Ya, bagaimana pembinaan efektif yang agar manusia tuh bisa jadi baik? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat, kenapa tadi jawabannya kok belum tentu, belum tentu, belum tentu gitu ya? Karena ini loh, Lao Tzu itu sudah cerita di Tao Te Ching, Tao Ge Tao Wei Chang Tao ya. Tao yang dijabarkan itu bukanlah Tao. Buku kehidupan bukanlah kehidupan. Taunya saya ganti kata gula. Gula yang dituliskan, gula yang dijabarkan, itu bukanlah gula. Gula yang asli adanya di dapur. Butiran-butiran kristal putih yang rasanya ketika dimakan itu terasa manis. Nah, orang yang makan gula dengan orang yang membaca buku tentang gula, pengertiannya berbeda. Bisa nanggap? Ya. Orang yang hanya membaca buku tentang gula itu berbeda dengan orang yang pernah makan gula. Yang lebih ngerti itu harusnya adalah yang makan. Tapi kalau cerita di mimbar, yang lebih pintar yang mana? Ayo. Yang makan atau yang baca? Kalau sudah cerita di mimbar. Baca. Yang lebih pintar yang baca. Ya kan? Yang baca pintar sekali dia ceritanya. Walaupun dia belum pernah makan. Jago sekali. Kalau yang pernah makan gula, disuruh cerita tentang gula, dia bingung. Ini saya omongin itu juga orang nggak akan ngerti. Ya, makanya ada di Tao Te Ching Lao Tzu juga bilang, yang ngerti nggak mau ngomong, yang ngomong berarti nggak ngerti. Jadi Lao Tzu ini memang kadang syairnya tuh dalam, tapi membingungkan. Padahal memang sangat dalam. Itu kitab-kitab Tao tuh ciri khasnya seperti itu. Ya, jadi orang yang ahli kitab suci, jago sekali ceramah, itu jago dalam hal membaca tentang Tao-nya. Dia belum tentu mendapatkan Tao-nya.
Nah, tahu ini adanya di mana? Ya di kehidupan sehari-hari. Makanya, kenapa pada umumnya orang makin dewasa, makin berumur, biasanya makin bijaksana. Kenapa? Pengalaman hidupnya lebih mateng. Menjalani taunya itu lebih mateng. Secara umumnya seperti itu. Ya, jadi membaca kitab-kitab Tao itu yang bertumbuh itu kemampuan membayangkan Taunya dulu. Diharapkan setelah dengan membaca kitab Tao yang benar, itu mulai bisa memahami, membuka wawasannya. Ya, jadi memang kitab Tao ini untuk memancing pola pikir kita. Ya, nah, kemudian balik lagi ke belajar Tao. Apanya yang dipelajari? Ada yang dipelajari itu kita dari arti kata Tao-nya dulu ya. Kalau definisinya kan macam-macam. Ada bilang Tao ini awal mula segalanya, tiada awal dan akhir. Alam semesta ini juga Tao. Hukum alam juga Tao. Kelogisan juga Tao. Kealamiahan juga Tao. Atau jalan kebenaran, jalan yang seharusnya ditempuh oleh manusia. Atau jalan suci. Ya, atau bisa juga jalannya hidup, jalan kehidupan. Ya, jadi belajar Tao bisa juga disebut belajar kehidupan. Menjalani Tao bisa disebut menjalani kehidupan. Kira-kira gitu ya. Nah, belajar Tao ini belajar kehidupan. Nah, dalam hidup ini unsurnya apa? Ada 4 unsur dalam hidup. Yang satu, kita punya fisik. Kita punya tubuh fisik. Yang kedua, kita punya kesadaran. Kesadaran ini ada 2. Pikiran dan hati. Jadi ada orang yang pinter, ada orang yang bodoh. Itu pikirannya. Ada orang yang hatinya baik, ada orang yang hatinya jahat. Gitu ya, itu kesadaran. Terus nomor 3 ada energi sukma atau roh. Yang nomor 4 itu ada interaksi sosial duniawi. Jadi selama jadi manusia ini kita interaksi sosial, banyak karma baik atau karma buruk. Banyak dosanya atau banyak pahalanya gitu ya. Nah, jadi belajar Tao ini mempelajari ke-4 hal di atas, dipelajari dan dibenahi. Kehidupan kita itu dipelajari dan dibenahi.